Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, untuk kesempatan kali ini kalian belajar bersama Bu Titis ya. Nama Ibu Titis Nur Hidayati. Kalian dapat memanggil Ibu dengan Bu Titis. Untuk kesempatan kali kita akan belajar pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan pada muatan bahasa Indonesia dan muatan SPDP. Nah, untuk mengisi kegiatan hari ini, yang pertama bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi mengenai peristiwa menjelang proklamasi, menggali informasi mengenai peristiwa sesudah proklamasi, dan menyanyikan lagu Rayuan Pulau Klara. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah Indonesia sudah merdeka, anak-anak? Lalu, apakah yang menandakan Indonesia merdeka? Iya, benar sekali. Indonesia sudah merdeka ya anak-anak pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu dengan dibacakannya proklamasi. Teks proklamasi berada pada gambar ya anak-anak, kalian dapat membaca. Kemudian yang bawah itu adalah foto saat Soekarno membacakan teks proklamasi. Jadi yang membacakan teks proklamasi Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama, kita akan menggali informasi mengenai proklamasi. Kira-kira bagaimana cara menggali informasi anak-anak? Ya, yang pertama adalah membaca bacaan secara keseluruhan dengan teliti. Yang kedua, kalian dapat menemukan ide pokok setiap paragraf. Dan yang ketiga, menyusun ide pokok menjadi sebuah kalimat yang padu dan utuh, sehingga dapat dijadikan sebuah kesimpulan. Setelah itu kalian memperoleh informasi dari bacaan. Nah, yang pertama kita akan menggali informasi dari peristiwa menjelang proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi. Yang pertama, Jepang kalah dan menyerah kepada sekutu. Jepang kalah dan menyerah karena pada kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu sehingga menjadi kota yang hancur lebur. Sehingga Indonesia mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk merdeka. Kemudian terjadilah perundingan antara golongan muda dan golongan tua untuk merdeka. Akan tetapi di antara keduanya terjadilah perbedaan pendapat. Pada saat itu, golongan muda menginginkan untuk sesegera mungkin kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, golongan tua meminta waktu untuk merundingkan terlebih dahulu, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Ada yang sudah tahu? Ya, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, tepat pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, pemuda membawa Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur untuk ke kota Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar tidak terpengaruh oleh Jepang, dan pemuda mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, akan tetapi terjadilah perdebatan antara golongan muda dan golongan tua, dan selanjutnya perdebatan ditengahi oleh Ahmad Subarjo. Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Nah, pada saat itu sudah ditemukan kesimpulan atau keputusan bahwa golongan tua mengikuti golongan muda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus. Nah, sesampainya di Jakarta, mereka menuju rumah Laksamana Muda Maeda dan merumuskan naskah proklamasi. Naskah proklamasi dituliskan atas nama rakyat Indonesia dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Kemudian, keesokan harinya proklamasi dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan tepat pada pukul 10. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari mengenai menggali informasi peristiwa menjelang proklamasi, kalian dapat membuka misi 1 LKPD halaman yang kedua.
bacalah bahan ajar untuk menyelesaikan misi yang pertama ya anak-anak. Kalian dapat membuat peta pikiran pada buku tulis kalian. Kemudian nanti setelah selesai difoto dan dikirimkan ke Bu Titis atau dikirimkan ke Google Classroom kalian. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengenai peristiwa sesudah proklamasi. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan, yaitu yang pertama melalui pemuda dengan menyebarkan berita melalui pamflet, pertemuan, dan juga menuliskannya pada tembok-tembok. Yang kedua, yaitu wartawan kantor berita Domai atau yang sekarang disebut kantor berita Antara. Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan kemudian disiarkan melalui radio. Nah, yang ketiga yaitu melalui koran. Koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi adalah Harian Suara Asia. Dan pada saat itu gubernur yang terpilih dan terlantik menyebarluaskan berita ke wilayahnya masing-masing. Nah, untuk sambutan rakyat Indonesia di berbagai daerah, sambutannya sangat bagus, yaitu ada rapat laksasa di lapangan Ikada dan ada usaha menegakkan kedaulatan di berbagai daerah dengan tindakan heroik untuk mendukung proklamasi. Tindakan heroik terjadi di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang kalian dapat membuka LKPD halaman yang ketiga dan menyelesaikan misi yang kedua ya anak-anak. Bacalah bahan ajar terlebih dahulu untuk menyelesaikan misi yang kedua. Kalian dapat memilih jawaban yang sudah tersedia dan melengkapi titik-titik yang ada pada pertanyaan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian cinta terhadap negeri Indonesia? Iya, pasti cinta ya. Nah, sekarang untuk membuktikan rasa cinta kalian terhadap lagu Indonesia, kalian dapat menyanyikan lagu wajib Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki. Apakah anak-anak sudah tahu apakah itu lagu wajib? Iya, lagu wajib adalah lagu yang wajib kita pelajari dalam rangka menambah rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-cirinya dari lagu wajib, yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, yaitu menggunakan irama yang penuh semangat atau berupa himne. Yang ketiga, lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalam. Nah, berikut merupakan lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa beserta notasinya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Pulau Kelapa yang amat subur.
Nah, itu tadi lagu Rayuan Pulau Kelapa ya anak-anak. Nah, sekarang kalian dapat membuka misi yang ketiga, halaman 3, untuk menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kalian dapat memvideokan saat kalian bernyanyi atau dapat merekam melalui voice note WA ya anak-anak. Kemudian kirimkan ke WA Bu Titis atau ke Google Classroom kelas 5D. Untuk nomor WA Bu Titis ada tertera pada LKPD ya anak-anak. Nah, sekarang misi kita sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, yang pertama adalah menggali informasi mengenai peristiwa menjelang proklamasi dan peristiwa setelah proklamasi. Selain itu, kita juga belajar menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, selesaikan penugasan kalian. Tulislah pada buku tulis langsung isinya saja, kemudian foto dan rekam suara kalian, dan dikumpulkan melalui WA Bu Titis atau ke Google Classroom ya. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan dalam perasaan yang senang. Nah, tetap semangat belajar dari rumah, patuhi protokol kesehatan, dan jaga pola bersih hidup dan sehat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.